Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau pada hari ini bersama saya, Pikaris Yunika, yang melayani di Jemaat GKI Tumbang Nusa Resort Pulang Pisau. Adapun nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita bersama pada saat ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 4 ayat 27 hingga yang ke-31 dengan perikop korban penghapus dosa. Ibu bapa yang diberkati di dalam Tuhan, kita tahu bahwa dosa merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang dilakukan oleh manusia melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Di dalam nas kita pada saat ini yang akan kita renungkan bersama membahas tentang korban penghapusan dosa bagi orang-orang Israel yang pada saat itu apabila melakukan dosa. Siapapun yang melakukan dosa, entah itu imam agung, umat Israel, pemuka maupun rakyat biasa, harus memberikan korban penghapus dosa apabila bersalah dan melakukan dosa. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 27 hingga yang ke-31, dikatakan apabila seorang rakyat biasa yang melakukan dosa, maka ia pun juga harus diberitahukan dan membawa korban persembahan karena dosa yang telah dibuatnya. Sehingga korban persembahan yang dibawanya akan dipersembahkan oleh imam di atas mezbah kepada Tuhan. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita ambil dari renungan kita bersama pada saat ini? Dari nas perenungan ini, marilah kita belajar mengenai suatu hal, yaitu belajar untuk menghargai dan menghormati pengampunan daripada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan anugerahnya yang luar biasa untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu, kita harusnya lebih dapat menyadari bahwa kita beruntung. Kita tidak lagi seperti bangsa Israel yang harus memberikan korban penghapusan dosa untuk mendapatkan pengampunan. Melainkan pada saat ini kita boleh bersyukur dan menikmati kasih Tuhan. Karena itu seharusnya kita benar-benar menyadari dan bertobat serta bersungguh-sungguh untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak menganggap bahwa pengampunan yang diberikan Tuhan itu adalah hal yang murah dan tidak patut untuk kita hargai. Sehingga kita tidak hidup di dalam dosa, kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan dosa yang berulang-ulang melalui pola hidup yang salah secara terus-menerus. Karena itu, marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai untuk berkomitmen untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya. Terlebih lagi semakin membangun iman kita akan Dia. Kiranya Allah menolong dan memampukan kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan dan mengajarkan kami untuk senantiasa hidup di dalam iman kami. Terlebih lagi kami boleh menghargai pengorbanan dan pengampunan yang telah Tuhan beri bagi hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini di dalam doa kami bersama, kami juga menaikkan doa bagi sekalian jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Pandohop Simpur. Marilah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, dan menolong anggota jemaat Tuhan.
Vikaris Gloria dan seluruh pekerja Tuhan, sehingga senantiasa boleh bersama-sama dan bergandengan tangan untuk semakin bersemangat, bertumbuh di dalam iman dan pengharapan, dan semakin maju di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan bersama di tengah jemaat. Sehingga boleh bersuka cita di dalam Tuhan, terlebih lagi damai dan sejahtera Tuhan boleh senantiasa dirasakan. Sungguh indah kasih dan pemeliharaan-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Sebab itulah kami patut untuk terus bersyukur dan menghargai setiap hal baik yang boleh Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.